suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mencintai mereka menjadi penyebab kita mendapat cinta dari kakek mereka, dari datuk mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Al-Habib Utsman bin Yahya yang telah hadir sama kita, dan Sidin Utsman bin Abdurrahman bin Syihab. Kalau keingatan mukti Betawi. Jadi Sidin ada di belakang karena seharusnya Sidin bang bandar nih malam ini gantian. Alhamdulillah ada di kampung kita zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Sahib Empang Bogor. Beliau itu seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang kutub di dalam negeri Bogor. Jadi kalau kita ziarah ke Bogor biasanya wadah Habib Empang Bogor ya Allah. Jadi kebiasaan beliau suatu kebiasaan yang patut kita tiru, karena kenapa? Kebiasaan daripada orang saleh pasti itu membawa kebaikan dan keselamatan daripada kita. Jadi setiap Sidin singgah di suatu tempat, singgah di suatu daerah, singgah di suatu kampung. Kalau Sidin kemalaman biasanya, kalau kita kemalaman biasanya pasti hantar menginap di situ atau mampir di situ, duduk di situ. Tapi Sidin ini sebelum nginap atau sebelum bermalam di tempat itu, di suatu tempat itu, Sidin pasti bertakun dahulu, bertakun lawan ahli qaryah penduduk di situ. Ujar Sidin, di sini adakah Habib? Nah gitu bahasanya. Amun ada hanya pun Sidin. Atau di sini pernahkah disinggahi Habib? Kampung kita dengan misalkan adakah disinggahi Habib sini? Kalau ada, mau Sidin bermalam. Kalau ada, walaupun semalam-malamnya tetap Sidin dibuli. Nah, menandakan sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hum amanu li ahli al-ardi." Mereka keluargaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juru keamanan daripada penduduk bumi. Kan nujum amanu li ahli sama. Sebagaimana bintang-bintang yang berkelip-kelip di atas kita. Lain lampu di lain. Bintang di sana itu sebagai pengaman daripada penduduk langit. Apabila mereka sudah tidak ada, maka akan terjadilah apa yang Allah janjikan. Karena kenapa? Mereka itu dengan Al-Quran tidak akan terpisah. Sebagaimana kelanjutan daripada hadis itu, hatta yarida alayya khawt, kata Rasulullah SAW. Sehingga keduanya itu datang kepadaku ketika di telaga Kausar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka itu suatu sumber anugerah supaya kita mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan sahabat Jalil Rafiqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar, urqubu Muhammadan fi ahli bait. Kalian cari-carilah perhatian cintanya Nabi di dalam keluarganya Nabi. Sebagaimana kita, walaupun kata keluarga Nabi, tapi kita umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang sebagai akhlaknya yang kada sempurna ini, jauh daripada kada sempurna. Kalau ada orang menghormati daripada salah satu keluarga kita, pasti kita merasa senang dan bahagia. Itu kalau kita nang akhlaknya pas-pasan ini, termasuk mau pandang ini itu sama aja. Jadi artinya kita sebagai makhluk yang terbatas dengan akhlaknya, maka bagaimana dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau itu lebih lagi senangnya luar biasa kalau ada orang-orang yang mencintai daripada keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun keadaan kadang-kadang mereka itu hadir dengan bentuk-bentuk yang menguji akan cinta kita, jujur pada lawan Nabi kadang-kadang. Adanya mereka itu kadang-kadang mengolah kita ujian. Nih, jujurkah cinta lawan Nabi kadang-kadang? Nah itu tuh. Kadang-kadang mereka begini dan begitu itu biasa. Insan ini bersifat tabi. Maka dalam kesempatan ini
Mari kita cari Rasulullah SAW, cintanya dalam keluarga Rasulullah SAW. Banyak orang yang baca kitab, banyak yang baca maulid, banyak yang menyanjungkan pujian kepada Rasul SAW. Tapi mereka kosong daripada cinta kepada keluarganya Nabi SAW. Bahkan ini suatu musibah. Karena kenapa? Baca sejarah kakeknya, tapi jodohnya ada dihormati. Ini kan terbalik nih. Ini bukan berarti mohon maaf lah pian kena masalah wan ulun, mencium tangan lawan ulun ada. Hormat itu, bersalaman itu cukup di hati, ya kan? Tapi perlu dengan bukti, gitu nah. Maka dalam kesempatan Rabiul Awal, kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya subuh hari Sabtu tadi, itu adalah detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kalinya kita patut memikirkan mereka. Kita patut memperhatikan nasib mereka. Guru-guru kita nih. Ini guru di mana-mana, alhamdulillah sudah sampaikan terus kayak ini. Karena kenapa? Guru agama, guru-guru Tuhan sudah lama sudah mengajari kita, itu jarang terperhatikan, jarang dianggap. Kadang-kadang kita datang ke wadah sidin itu kalau ada mau aja. Datang ke wadah sidin kadang-kadang hari raya aja. Tapi padahal jasa sidin sangat luar biasa. Guru-guru kita mengajari kita alim, sampai bisa baca Quran, sampai bisa berwudu, sampai bisa sembahyang. Ini sidin mengajari kita. Ini bagaimana nasib sidin sekarang? Itu yang harus kita perhatikan. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa memuliakan mereka, menyayangi mereka, sama memuliakan aku dan menyayangi, kata Rasulullah SAW. Jadi guru-guru agama kita ini perlu benar. Maka di mana-mana saudara kan, mun kita disi anak yang sekolah di madrasah, ya kan, mun kawal tuh SPP-nya jangan terhina. Kenapa sih? Coba pikiran. Guru-guru madrasah ini harapannya di situ juga. Ya kadang-kadang di situ juga kadang-kadang berharap gitu. Gaji karena guru lawan habib ini manusia itu banyak. Bujuran guru lawan habib itu manusia juga perlu namanya nafkah itu perlu. Apalagi gurunya misalkan habibnya bininya dua. Tapi ya. Ya kan? Nah ini perlu kita perhatikan. Kalau kita tambah perhatian momen maulid ini, ayo kita perhatikan nasib-nasib mereka. Ya, kalau bilang ada guru jangan tangan 10. Dia bilang ada orang jangan coba-coba tangan 10 dia. Sampai orang berikan 10 juta tangan kamu dia. Ini kata budaya ya, Bang, bujuran juga banget ya. Di mana adab kita, di mana akhlak kita, di mana ilmu kita yang telah diajarkan sedikit, yang memang sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita melihat, belum buka kartu aja, buka kartu dah. Guru-guru madrasah kan gajinya 400-500. Coba biar dikirakan, makanya kampung nang perhatian dengan nasib mensejahterakan guru itu lain hawanya, lain ekonominya. Orang kata juga memperhatikan perjuangan Nabi, lain kehidupan ekonominya lain. Orang susah, ini susah juga, susahnya kada sama seperti orang gitu nanti. Ya. Ulun buka kartunya tuh dia, ulunnya mengajar, dijemput pun, diambil pakai mobil. Setiap malam Rabu ulun sudah standby di Telaga Langsan situ, di kandangan. Standby ulun 2 hari ulun mengajar situ. Ulun buka kartu biar kita terpancing ya. Mudah-mudahan ulun ini kada iwak bebek ada bujuran. Biar pas tadi pun khairat, sama-sama kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Ulun 2 hari ngajar Rabu Kamis, malam Jumat ulun mulai. Dalam 2 hari itu ulun digaji ulun berapa? 1 juta. Kan boleh cek kena
mampir ke Telaga Langsar Al-Baladul Amin. Boleh mengajar satu pelajaran aja. 2 juta. Buahnya 2 hari. Untuk pian gitu aja ada malah pian dalamnya ada. Ini pandai mah mensejahterakan gurunya kita. Ini madrasah kita ya Allah. Itu lahan kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maaf lah kalau kita mencicil kredit sekopi kah kendaraan kah rumah kah apa dan lainnya ada semua lambat ya. Tapi heran kalau SPP kau aja bertahan 3 bulan biar bayar. Ya, SPP madrasah. Mun ada orang yang ada di sini beban kita, nah ada nih. Ada nah kita kelakuannya sampai 3 bulan. Lah kasih dibayari. Ini kadang-kadang ini kada disuruh beban komite madrasah lain lah. Ini curhatan seorang guru nih. Ya. Karena dinaikkan SPP-nya 5.000 aja menaikkan. Asalnya 20 jadi selawi, kamu kalau Tuhan. Pian terlambat bayar sekopi, bayar cicilan gereja dan lainnya, dipotong naiknya berapa? 25.000 paling baik. Aku aja pengen bayar itu, bungul juga kan? Ya, ini biar kita pandang di sini lah. Pemanasan itu, proses pemanasan dulu. Gampang jalan di sini, terserah aja waktunya jangan sekarang urut. Sampai subuh kan? Kenapur nggak ada. Ulun ini bulan Maulid ini tersiksa kan? Kenapa tersiksa tuh? Kemana tersiksa tuh bini? Bulan Maulid jam 2 aja sampai biar bini sudah ngaruh seorang hanya sampai tulak kita jam 8 tulak. Ya kan? Boleh kita jam 2. Hari-hari gitu banyak. Kada mau pulang pala. Hah? Kembali di atas karena mau pulang di bawah. Ini bagai aja. Tapi nang gini-gini biar kayak apa? Ulun tetap mau aja. Andai kata nih ada lagi mengundang asal jangan dalam kuburan aja nih. Selalu datang gak biar. Apalagi jati sini aja. Keratak bangkang batis buitan juga di sini berapa? Dulu ulun dia tahu ya ulun nanti sepeda nanti buka dari panjat. Ini tulangnya ini dulu halus digana ya dulu sahabat aja mendapung pembakar lagi dulu pembakar dulu mereka mendapung kalah mungkin lagi bahari tulas juga kalau bahari ini mau begini kan ada wani kemudian saya vaksin dan jadi alhamdulillah ini suatu anugerah kita malam ini kumpul lagi ini karena kada seberapa orang nanti sahur orangnya bisa 10 ya Allah misalkan setiap RT nih nang datang palingan 5 ya karena ada orang yang mau bersalawat itu ruhnya ini mutasilun akan bersambung lawan orang yang disalawati siapa Nabi Muhammad SAW. Jadi ruh kita ini lagi bersambung lawan Nabi ya kan jangan sampai terputus di bulan Rabiul Awal ini. Salatan yattasiluna bihi ruhul musallin alaihi bihi. Kan di dalam anu mulai simpedulan bukan satu salawat yang dibaca oleh orang yang hadir ke maulidan. Satu salawat aja bisa yattasiluna akan menyambungkan salawat dengan salawat tadi kepada orang yang disalawatinya siapa Nabi Muhammad SAW. Makanya kita yang bersalawat di sini orangnya pilihan. Kada sembarangan, kada kegampangan orang nang kawa berselawat lawan Nabi SAW dipilih, diseleksi dahulu siapa yang pantas untuk hadapan ruhnya bersambung dengan Nabi Muhammad. Nih itu akan duduk di majelis itu walaupun kadang-kadang pinggang sakit, batas kesamutan, mata kuruk-kuruk ngantuk, ya itu tantangan ruhnya. Dan itulah perjuangan di dalam suatu majlis mendapatkan kebaikan. Apalagi kita memperingatinya pulang di tanggal-tanggal seperti ini. Karena ini hidup 13, semalam hidup 12. Masya Allah. Katanya di dalam syair, andai kata kita setiap hari pemaulidan dasar Nabi SAW, maka itu suatu perkara yang diwajibkan sebenarnya.
Cuma kita pemaulidannya kita tahunya pemaulidan gaya seperti ini aja. Ada kita pemaulidan secara rohaniah, secara hati, secara fisik. Pemaulidan secara fisik kita amalkan sunnah Nabi. Ya kan? Guring kayak apa guringnya Nabi? Ya kan? Jangan guring-guring asal guring. Guring Nabi bau dahulu. Masa guring dulunya gini sigar mata gitu aja. Ya. Tapi kenapa rahasianya? Rahasianya orang bau guring itu rahasianya apa? Amuninya guring itu dikatakan ibadah. Ibadah kenapa? Ibadah melaksanakan sunnah. Ya, ini rahasia ilmu yang hari-hari kita pakai itu, kita kadang tahu. Makanya kalau kita bisa menganggap guring, dahulu ya. Mbah dari semalam disuruh bacakan apa? Bismillah Allahu Akbar. Itu sunnah juga tuh mengkibas apa? Kibas tilam tengah. Ibadah. Ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa membaca doa tadi Bismillah Allahu Akbar, maka guringnya kada diimbe lawan jin lawan setan. Berarti selama ini mun kita kadang-kadang gitu, guring kita perlu dicurigai lawan siapa guring. Makanya nyaris dulu. Bangun bareng aja. As-salatu khairun minan naum. Awak oh iya. Kadang semangat. Karena apa? Guringnya kadang kaca sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amaliyah fisik dan amaliyah zikir. Makanya kita momentum peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kada perlu kita ibaratnya berhemat benar mengaji tentang sejarah yang begitu luar biasa akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bawa Nabi masuk ke rumah, kita bawa bini kita, anak kita mengamalkan sunnah Nabi. Ya kan, guring baudu sebelah kanan, ya kan, itu dahulu baca doa tadi, mengkibas sama kitab itu dapat pahala. Maka rahasianya kalau orang nang guring dalam keadaan taharahnya, dalam keadaan bersuci tadi, nah ini salahnya, mati meninggal dunia, maka diampuni dosa-dosanya dan dicatat matinya dalam keadaan taharah dan dibangkitkan nanti bersama para syuhada. Ada gampang sama Rasulullah SAW. Ya. Makanya ayo kita bawa kena. Nanti ada kuring, ada makan pulang, ya. Ada kenapa mau masuk ke rumah, masuk ke tempat ibadah, ya. Ada pada dan lain-lainnya. Ayo kita gali per gali, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya kita jadikan semangat kita di bulan mulia ini memperbanyak sholat. Turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saban Jumat pasti kita dengar. Ya, saban Jumat nang mana kita kadang-kadang mata kita di offset alias ngantuk. Ben Jumat ini kenapa kan ben besar pengaku kalian ulun bang tahu dia sama aja. Coba dia minum kopi. Ya, ada yang minum kopi kada ngantuk ya. Ya, terus sudah ketemu minum kopi. Ngantuk juga. Makanya penting bagi kita ayo menggali sunnah-sunnah Jumat bagaimana Rasulullah itu hadir dalam apa? Salat Jumat mandi, habis mandi baginya harum. Kalau nukarnya harum terlarang sedikit. Ini nukarnya harum 10.000 juga. Sekali kusuk hilang. Nah harus sedikit, biasa maulidan ya harumnya 6 segram misalkan 20.000. Ya kan? Dasar napa belarang-larang Nabi? Dasarnya nambah hati Nabi. Makanya jangan bertakal kita sudah berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka seperti maulidnya, namanya banyak wadahnya, banyak akar-akarnya. Ini berduit kalau berduit. Siapa yang mengolahkan ini banyak pahalanya. Nah kalau mengolahkan dapat makannya aja, dapat berkah sedikit aja banyak. Penting. Kenapa? Pentingnya kita memuliakan Rasulullah sebagaimana Allah memuliakannya. Allah memuliakan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah setelah mendapatkan perintah salat, setelah habis itu masih bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kesempatan Rasulullah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, wahai Sayyidina Muhammad, wahai kekasihku Nabi Muhammad, dunia ini yang pun siapa?" Katanya Nabi Muhammad apa? Ampun pian. Terus sejarah Allah Subhanahu wa taala, surga saudara taala yang pun siapa? Ampun pian. Terus dikampang, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, piannya pun siapa? Ampun pian dua. Terus kalau semuanya ampun aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang pun siapa? Rasulullah tertunduk. Ujian Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, aku ini miliknya orang yang mau berbahagia dan bersalawat kepada wahai. Makanya cinta segitiga. Cinta segitiga yang bisa membuat kita bahagia. Kadang awal kita segitiga di dunia kan awal. Tapi itu cinta segitiga, hakikat dari cinta segitiga ini kita berselawat kepada Nabi. Allah itu jadi milik kita. Banyak selawat-selawat yang bisa membuat kita bahagia dunia ataupun akhirat kita. Selawat al-Qusra ada, ya Allah, selawat al-Gembira. Nah supaya selamat ada selawat dakil bala, menolak bala ada. Supaya terbuka pintu rezeki namanya ada selawat al-Fatih dan lain-lainnya. Apalagi selawat yang ada di situ turun, ya Rabbi sholli ala Muhammad wa qlah minal khair kullu mutlaq. Itu kalau pian membacanya ada sebanyak 33 kali. Lima itu sebelum subuh. Insya Allah berkat salawat itu 6 asalnya tak kunci. Maksudnya katanya waftah minal khair kullu mutlaq. Bukakan ya Allah setiap kebaikan yang tertutup. Kebaikan yang tertutup apa? Rezeki, usaha, jodoh. Baru bagi jomblo nih, bagus juga dibaca. Ayo jujur lan, amun biar baca juga. Mudah-mudahan kau menambahi pulang. Tapi tahu dengan ada kan, harap dengan ada banyak. Dengan diukangnya di guru. Ini kan mana? Kalau nggak kadang ngajak, cuma tadi ya kegawaian. Ngarang lagi kegawai. Yang coba-coba beruntung. Mbak mulai ada nasib-nasibnya dah setelah kawin pula. Mau Habibnya kisah, pembini terus kisahnya aja. Ini Habib kan waktu coba kisah kan pembini terus itu saya kena pembini. Ini di sini gimana? Boleh. Ini nih kewek lagi nih nonton bini kita nih di rumah. Apa bini pulang dah ya. Dah kapan dulu mana? Kalau bergaya aja bilang gua hanya kantok yang ngejar gitu mana? Tapi dalam hati mantap juga kita bahagia nih, bahagia lawan Nabi Muhammad SAW. Itu baca itu nah. Salawat itu kan perlu ijazah lah. Ya, mendapat ijazah, Entah ada ijazah, ada apa juga. Tapi lo nggak usah ijazah, ada bertanggung jawabnya, ada stempelnya. Balon dia nggak ada nyamanan, ada gratis buahnya. Bukti bawa dulu 2 kilo ke rumah. Gayanya bang lah, itu mengupian dia dari itu penting nih selawat nih. Baca. Kadang-kadang apa?
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan oleh Sayyidah Aminah Zuhriyah, Rasulullah seluruh makhluk itu bergembira. Seluruh seluruh binatang peliharaan orang Quraisy semuanya berpanggil dan bergembira dengan kelahiran Nabi. Cuma Singkong nggak ada gembira. Siapa? Iblis. Jadi mana ada, nilai. Jadi mana ada orang bersalawatan, bersalawatan. Sedihnya langsung hanya langsung sare. Nah, itu perlu curiga itu. Jangan-jangan anak murid iblis bisa, atau iblis lingkungan itu bisa juga itu. Polisi misalkan, nah kita 2 tahun kan dimulai corona dibilangnya. Alhamdulillah dulu kena mau dimulai sekali aja pray semalam, hendak ada pray. Ini datang ke rumah, gua pasukan baik benar. Orang juga ini juga. 2 tahun kita sudah kalau mulai kenyawa nyaman lah. Asal kampung dia baru. Juga merasa tapi sudah 2 tahun sampai itu kena kawal pemerintah nyaman lah. Dan nyaman banget. Nah itulah buktinya mau itu perlu roh, makanan roh. Mun kada ada pemerintah terus dia mati. Karena Nabi Muhammad itu abar roh. Ya kan? Nabi Muhammad itu abahnya roh. Amun kada roh ni kada diselawati, matinya. Mun sudah mati bagi jadi hantu. Ayo bujuran. Makanya definisi orang yang kada ketujuh lalu maulid mati hatinya. Makanya jadi manusia. Itu jelas. Siapa aja kan? Hendak presidennya kan? Tangkap ini dalam jual. Hendak ngebirinnya kan gitu. Hendak sedih mansurnya kan. Karena melarang orang kada kejual maulid itu berjurgai. Minimal tuh ngomong habis ini. Ini penting banget. Kasihan saja pakai untuk maulid ini biarnya. Ini aja mic-nya aja kan mic nomor nah. Paham kayak gitu nah. Ngisi duit banyak nah. Mic ini mic 350.000 tuh digini. Dasar maulid lah. Setahun sekali itu barakan lebus membuat apok suaranya banyak. Ini nolak seperti aja HP-nya sama saja malu udah tahu mau biar nggak terima bulik. Saya dari umur 2 kali sudah sini lah semalam berbinian dia lakian pembuahan ini ketujuh benar udah terbawa main sambat yang akun dapat dibangun bumul akun iya beban kuping ini nanti mana Allah ya Karim, minta rela lelah. Biar terbaik aku langsung beli mah. Makanya makanan itu roh ini penting. Kalau roh kalau dimakani dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, roh ini akan keras, akan kada mau menerima kebaikan. Makanya orang yang kata sholawat rohnya itu hatinya lembut, walaupun muhanya sangar. Ada muhanya sangar tapi dibanding kisahkan Nabi ini serius sama mata. Ada nama tatoannya. Tatoan. Jago ulangnya. Jago ada sebesar jago. Minum sabu bisa sudah sebentar sudah bisa menyaum ayam iya. Ini kampungnya ada menyaum ayam dua sudah. Ayam itu bagus tuh sembelih. Nah, bulan Maulid ya Allah sembelih sajaku aku menyembelih ayam nang sawangan nakun ini dasar memuliakan maulid. Bismillah, Allahu Akbar. Ya, hadiahkan makanannya dasar siapa? Nasi bungkus kasih itu ya. Saya pada ayam ini sawo. Bulan-bulan jadi hidupnya. Itu kebiasaan orang Hindu dari itu. Islam dahulu malu banget gitu. Ada dia pulang begini sampai begini ya sama dengan joget-joget di kangen kan.
Walaupun lagunya macam-macam ya Allah. Begini pulang BP bagus ya syar'i pakaiannya syar'i. Coba ulun tak boleh. Adakah itu landasan hukum sunnah dari Nabi? Nambah joget. Magadir ya. Pakaiannya apa? Borodong juga. Ulun kena tunjuk ya, masalahnya. Itu sama aja menghina atribut agama Islam. Sama. Mun di laporan ke polisi sangkut itu orang. Jangan undang-undang itu lagi. Di kampung ulun ada tuh grupnya. Jangan undang lagi lah, kan menjadi ngobrol. Jangan undang-undang sampai akhirnya dapat Al-Quran dilecehkan kan gara-gara semalam kan. Ini perlu diawasi pokoknya. Nang mencekin nang nasional ini. Jadi dikira mau dikira kan. Dikira ada di DBS ada, di depan Al-Qaromah ada. Nah, kamera kan. Ya tapi macam-macam ulun kan mungkinnya. Pada hijau sampai nebara bere pulang, ulun tawak kok tak boleh. Minimal ulun bawakan marcon dan iya, kita bawa polisi di dalam rumah juga. Mul mana di mana? Ngomong ada bukan kasih batin Istanbul, Mataram mana ini? Ulun tahu lah biar lagi dia langsung komentar ke kawan menjawab, apa nih? Ente kemana dia? Ulun kata ini kemana nih? Ini kemana aja? Komentar dipok HP. Kemana Habibnya? Mana Habibnya? Hubungan Jawa, Madura, Jakarta. Mana ente ya? Aku lagi Jakarta, orang mau tahu juga. Mana Arab sama si kente aja. Pada tangga ya kok. Kita baru sama teman. Kayaknya kamu tuh itu apa? Ya bisnis ilmu kayak Doraemon tuh namping kau sekarang kemana saja nanti. Udah datang kan? Tawak tuh. Kira biar dah wani-wani ada. Wani kena. Ulun nang jurang nah. Jurang nih. Ini gitu nih. Ini kabar tentang bagus dah. Apa pemerintah membolak Kepres hanya meminta maaf lawan hubungan PKI. Hubungan benar betul. Dasar Jokowi ini ya orang mati ini. Ini maulid kan akhirnya mencari orangnya orang kata tujuh itu nah dia tuh kembali lah kembali boleh ya kembali kemana nanti bawahnya ketatak aja tuh ya makanya mencari pemimpin itu jangan bagus nah kan teringat karena 2024 nah, pada pemilu, tahu kan? Biar Habib duduk ini, jangan lain. Paham ya Pak? Jangan lah. Tempeling juga ini. Ini kadang-kadang kamu pemilu tuh, terlihat mana kan mencari pemilu itu nah. Orang bahari itu kita, orang mana yang bagus. Nah umat itu selamat sudah. Tidak ada iju jihadnya sudah. Lah, ada paling aja lah deh. Jadi belum kira jadi presiden, ayo jadi kenapa jadi presiden? Ulun semalam ya ditawari anak buahnya Habib Abu Bakar Al-Habsyi, bukan PKS, tanggung mah. Bawa brosur langsung lengkap lampunya. Kami ini misinya lebih baik. Oh, karena itu juga aku kepada dalam hubungan dulu ada gelombang nih. Anak kita belum jadi DPR RI, jadi DPR RI, banyak. Belum nih, ada juga pasti kepingin kehendaknya ada juga. Setelah ambil dulu dan gini-gini nih. Ini di hati asalnya nah gitu. Tuh lah pengajian guru nih, nanti sudah baru. Hanya duduk nih. Sudah mulai nih. Artinya orang dakwah itu ceramah, majar, itu pekerjaan yang sangat
Nah, dia ketujuan Nabi. Kan usah lagi cari apa kedudukan tahta nang kada perlu itu sih bahasa Banjarnya gitu. Mah yang kandang mau dia orang. Padahal lapor itu apa ada. Nah, bawa kertasnya sudah. Dia belum jadi oh dia jauh sini pada ulun lah. Orang ada jadi ulun. Jadi ulun kayaknya ulun udah calon nih loh. DPRD jadi insyaallah mun sajatian nih adalah ulun nah PKS sudah nomor 1 rugian itu ulun ya. Kena ulun kan anu jalan tabus untuk mulai yang ini sampai ke Banjarmasin gitu. Ya Allah, ya bagus sih Jakarta Jawa mah, memang aspal kayak apa lah gitu. Asal jangan mulai jadi aspal. Bagus ya. Mengkawal sekolah ke madrasah. Apa gaji gurunya anak-anaknya 450 sejuta per tahun. Bahagia ya Allah. Ulun kalau semalam harus ngawat nang duit nang di DP itu gajinya ujung per tahun gitu. Itu kan belum jadi nih gue aja deh. Iya. Biasanya bang gitu. Tapi mau dulu bisa tergoda juga bang sama. Untung pengguluan nanti kayaknya kada guru menangati ya. Hidup di Bedasi gitu. Datang ke sini motor Fortuner pulang. Kalau Bedasi pulang. Kacamata hilang lah sudah. Ya, iya nang menakuni ke sini. Dip, anu dorong berapa anu kopi harga? Asalnya 60, yang dijual banyak 150. Balas dendam lagi menjadi. Nih, makanya pentinglah enak bersatu, jangan sampai berpecah-pecah. Karena kenapa? Di akhir-akhir ini umat Islam hendak dibenturkan supaya kita ini berbakti sesama kita. Nah, ini banyak adu domba sudah. Akhirnya apa negara kita akhirnya darurat militer. Kalau sudah darurat militer, akhirnya pemerintah yang saat itu berlaku itulah berlaku. Nah, itu bahayanya. Ini pemerintah ini saya memang mahwal menjadi masalah. Nah, ya. Tahu siapa kan Anies kan barangnya kan Anies naik saya umat doain jadi organisasinya barangnya tahu juga bang lagi ya kalau ulun itu hoax dimulai orang diri di mana gambar lu tak baca bulan sampai ukuran situ san di NHT itu ukuran baru aja lah ini coba biar pernah ke Mantapura ke Mantapura rancak lah Mantapura rancak ada ya kalau ada rancak pada rumah hutang jadi itu adalah DJNE Mantapura dihigakan damai dan sebelum masuk damai ada ambil di bawah pohon mudah-mudahan ini berkat PTG di maju orang lah itu berapa kali tak maju lah jadi tak surang kemudian adalah tahu juga saksi gambar ulun kakak semalam kan dimulai suara ulang 5.000 semalam sampai ini duitnya jangan ada caleg datang ke rumah jadi sudah duduk dia udah tahu hanya duduk di telepon harus diblokirnya nomor orang jadi ulang dia terserah itu mau ada dong namanya macam kapan kalau politik ulun tak minta dukungan ulun lihat dulu orangnya ada kegampangan ulun sudah bunguli 2 kali sudah kalau 3 kali dibunguli berarti ulun campur juga kisah nanti pulang nah bisa tahu ya kembali ke laptop dulu lah jam 10 buatnya sudah ya kita setengah jam aja lagi waktunya beli belikan kita kata wae untung pokoknya belikan jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam masa kecilnya sudah apa adalah bayangkan dia karena kadang-kadang apa anak yatim itu relatif biasanya gasing orang itu tidak orang yatim dia Nabi kata itu bedanya Nabi dan orang lain. Nabi umur 8 tahun 6 tahun ditinggalkan mama yatim piatu akhirnya judulnya umpat wala paman wala kai
sampai umur 8 tahun Kai meninggal Sayyidina Abdul Muthalib. Habis itu pesan terakhir Kai menitipkan lawan paman Sayyidina Abu Thalib. Ini paman itu orang lain orang berduit, lain kayak buat haji Jayan itu lain. Orang gak berduit, banyak anak, ya kan? Banyak apa yang ditanggung oleh Sayyidina Abu Thalib ketika itu. Tapi lihat Rasulullah SAW setelah hadir ke keluarganya paman Siddiq Abu Thalib, keluarga itu berubah drastis. Bila rahmatan lil alamin yang terbukti buahnya. Ya. Nabi pun walaupun Siddiq memberikan rahmat, memberikan kelebihan kepada keluarganya Sayyidina Abu Thalib, Siddiq kada pernah lapang apa, bubus dada, kada pernah sombong, kada pernah. Walaupun sebertaan menghadap Nabi. Jadi adabnya keluarga Sayyidina Abu Thalib ketika itu apa? Beliau kada mau makan dan anak yang lain kada boleh makan kecuali makanan itu disentuh oleh Nabi Muhammad. Kata-kata Pak tahu Sayyidina Abu Thalib kalau Nabi menyentuh barangan sedikit jadi banyak. Coba kita makannya unang ada? Unang ada? Rasulullah dia wadah sini desa di oleh Nabi makanya bahkan diceritakan ada salah sahabat bisi kambing halus lagi Rasulullah lagi mengerjakan apa tarik nak bola kontak ketika itu karena negeri Madinah kota Madinah hantar seru. Jadi ada sahabat sudah benar oleh Nabi. Nah kita mau namun aku hendak menyembelihkan kambing dagingnya ini aku lawan gandum aku kiau Nabi lawan beberapa yang sahabat. Jadi dia Nabi ya Rasul nanti kena bawa kawan-kawan pian harus sebanyak kalau sahabat nenek karena Rasulullah nang asalnya dagingnya sedikit dan tepungnya juga sedikit dengan pian sahabatnya. Dikira sahabat ini kan palingan Rasulullah bawa kawan palingan Bampat, ya Lima, lawan Sidin nih, palingan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali palingan dibawa atau Abu Hurairah tambahan cukup, Panam Rasulullah palingan nih, cukup aja. Jadi Rasulullah setelah dapat undangan itu langsung mengiyawakan, pengumuman, wahai para sahabat, nang lagi sibuk nih pegawai, kita hari ini makanannya di rumah, nah sahabat sibuk nih, ya. langsung puncak muhasabah ada apa nih nopo boleh langsung hancam ke rumah si balik kita bakal Allah datang Rasulullah tapi Rasulullah ini paham sahabatnya orang fakir kadang ada bisa banyak duit kambingnya juga sedikit halus gandumnya kada banyak datang dulu tadi mana aja Rasulullah tandunya dagingnya mana adik anak adonannya mana dicalakan tangan lagi diterapakan panggil 10 masuk 10 disurungi panggil pulang 10 panggil akhirnya sahabat sebertaan makanan padahal ayo itu Rasulullah makanya Sayyidina Abu Thalib ketika hendak makan kada mau ada Ja'far bin Abi Thalib, ada situ Sayyidina Ali, ya hendak mengambil, kalian boleh, awas dong ambil, perkara dulu Muhammad, anak kesayanganku, ajar beri kamu makan, karena tahu kenapa, Sayyidina Abu Thalib itu tahu kalau dalam makanan saya disentuh Rasulullah, maju keberkaan. Jadi pernah Rasulullah datang terlambat, di dalam kita bicara datang terlambat, sedangkan yang lain sudah ada tahan lagi. Kalau tahan lagi, jadi ada seikung akan nang mencoba sedikit. Kalau tahu, Sayyidina Abu Thalib kalau anak mengambil sedikit makanan, akhirnya makanan itu kalau cukup bahkan mereka masih sabar baru. Jadi Sayyidina Abu Thalib siapa yang dulu diambil? Ulun ya. Makanya tak itu tadi, pada datang Nabi Muhammad, pada datang Rasulullah, jangan kita ambil. Nah itu berkahnya Rasulullah. Bahkan seorang paman sekaligus perangkat musuh Nabi siapa? Abu Lahab. Ini keberkahan rahmat Rasulullah kayak sampai ke orang kafir nih.
Nah Abu Lahab itu mati dalam keadaan kafir bahnya. Jelas kalau musuh Nabi pasti masuk ke dalam neraka. Tapi apa? Si Jin ini pas ketika Abu Lahab ini pas ketika tahu Rasulullah lahir dimerdekakan Suhaibah tadi. Suhaibah Islamiyah itu dimerdekakan karena memberikan kabar gembira. Allah kadang lupa lawan kebaikan Abu Lahab. Setiap malam Senin Abu Lahab diringankan azabnya dari Allah SWT. Terus kita nak hari-hari senang lawan Nabi. Ya, walaupun makan ngantuk, sakit pinggang, batis, kesamutan dan lain-lainnya, kita tetap senang lawan Rasulullah SAW. Tetap berselawat Rasulullah. Kita kan ada berapa Rasulullah. Melihat Rasulullah kalau pernah, yang Allah duduk Rasulullah kalau pernah. Tapi senang gara-gara kita beriman dalam Nabi, senang dalam Rasulullah. Balasannya apa kira-kira? Ujar guru-guru itu menjawab, Habib Umar memadahkan juga, Habib Segaf pernah memadahkan juga. Balasan paling hawai orang yang tujuh senang lawan Nabi Muhammad SAW berselawat, apalagi ingin memodal satu rataan, muka tujuh menyumbang, hadir juga gembira hatinya, maka paling hawai balasannya apa? Ketika ia sakaratul maut. Napa sakaratul maut? Biar tahulah sakaratul maut itu kayak balasannya. Anak tahu biar jadi gawe cobailah, gawe coba. Biar yang bungkus kepala pihak ini lawan prospek. Nah sampai di sini ya bawa jalan. Ini kan obina lah bawa jalan. Kira-kira berapa menit COVID? Kira-kira kalau saya gitu nah pian ya Allah batin bae di jembatannya ya Allah pakai timbaran. Nah kira-kira biar bawa kunjung pada ke atas. Nah batin orang batu misalkan hakul mentes. Kalau ya pintar-pintar kumpul anak paling nyaman maju kamu kasih deh. Sini malah saya kan dulu. Masalah mau deh. Hilang itu kalinya. Sakit luar biasa. Jadi kalau sudah Rasulullah hadir tiga orang yang kalah maut, itu sudah pasti ini dapat kau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hebatnya. Itu paling hawai. Tahu paling hawai? Paling sedikit balasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita setiap hari kita nih gelanggang wah ya syafaat kiamat ngalanya sudah bagus banget syafaat kiamat pensasaat hari kiamat berarti kan ini kan langgang menang penghidupan maulid tadi ya Allah malam ngapain sih boleh kan malam Kamis maulidan banyak orang yang hadir maulid tadi pemakanan hadir nah ya, nak coba itu nak bergantian besok siapa mau besok bola karena sih boleh ya insya Allah nak hadir nak asalnya berapa 100 orang hadir ya cobain ya tapi biar kalau 100 hadir beli makanan gasan apa gasan menyenangkan hati paling awal balasannya kayak itu apalagi yang paling halal kayak apa enak ya bisa-bisa kita bisa memimpin Rasulullah. Tapi dengan perkara pemimpin lawan Nabi ini susah nyaman. Susah nyaman. Mau kayak ulun terus terang aja mau kayak mungkin susah nyaman. Menurut susah. Ngalih ya. Karena kita ini masih melihat ada bagus matanya banyak badai mataan. Melihat kebidian beda bagus bagi cat juga. Melihat yang mulai beda rami 42 kepala ya. Melihat bapaknya kayak makanya kalau ya tumbah yang kata-kata terpikir kalau lain ya Allah. Coba biar angkat takbir. Nang kalau ada pikiran kan dia Allah Akbar. Belum payu tadi le. Coba biar mau nang gini mikir dia penting aja. Oh ya apa tuh mana?
simpel aja coba mentakbir. Allahu Akbar. Anu tadi si Anu itu hiburan nih. Banyak lintasan kenapa sholat ini luar biasa. Anu salah sedikit ada bakalan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar mikrofon nih, tasbihnya kadang-kadang kayak ini. Biji tasbihnya kadang-kadang kayak ini apa? Begini lah. Ini kalau diganggang kan. Dah mencontohkan biji tasbihnya kadang kayak ini. Ya. Nah ini dia mau tasbih ria nih. Aku berselawat ini ria pokoknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, satu. Oh, 1000 aku sudah. Tetapi kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti ini belum ada sesuatu yang lagi lah, salah. Lah, salawat itu mendorong orang itu rajin beribadah. Nang asalnya kotor, rajin beribadah. Nang asalnya sedikit sembahyang duhanya 2 rakaat aja, tapi 4. Nang asalnya bininya itu jadi terus lagi. Ada ya selawatnya enggak? Ya belum jadi kawan tapi perlu cobain lagi. Ini salatan ya. Salawat yang bisa menikahkan aku 2, 3, 4. Ini gimana ada salawatnya? Ngomong udah ingat. Ada tuh guru Nabi. Salawat supaya kau begini pulang. Ya lu kita dapat kayak diri keluar sini. Sebabnya di rumah ini harap Babi itu kayak bini terus nih maklum aja ulun nih gitu deh besokan bangun jam 8 sudah deh jalan subuh makan kulik malam jam 2 aja ya namun kayak pian ini jangan coba-coba kopi yang digantung di tengah lawang jangan lihat sebentar bininya masih bertahan amin. Saya yakin bertahan amin. Mudah bini pian mau tunduk lawan pian amin. Ada ujian salawat sebelum belum disini salawat namanya salawat nasisiyah. Salawat kalau dibaca itu tunduk doang. Ada tuh ujian. Anda kan? Tahu juga nanti. Aku kembali buatnya. Malam ini kita habis-habisan kan ya kalau ada ringan kita berikan malam ini. Anak kan? Ada tuh di rumah. Aku di rumah deh. Jauh dikakan sudah aja. Salawat ya sembunjun. Akan sudah tegak kakak. Jadi kita. Apa nggak tawaan? Ini aku takkan boleh. Kita lanjut. Nah. Rasulullah SAW umur 8 tahun, 4 tahun kai akhirnya diberikan lawan paman Sidin. Tapi Sidin walaupun umur 8 tahun itu sudah nambah mencari tempat sawah. Membalang kambing oleh halus membalang kambing. Mun kita sesuatu ingat ide ayam suara dari tukang kambing. Coba beli kambing singkong yang mana? Mun sudah 10. Ayo biar salah-salah seorang sontolnya. Ayo juran ini dia berhenti. Karena kekampangan, karena kenapa? Kulul anbiya seluruh nabi itu pasti yar'al ganam. Pasti apa? Mengembala kambing. Nabi siapa aja semuanya pasti mengembala kambing. Lah, akhirnya Nabi SAW setiap usaha Sidin, setiap upahan yang Sidin dapat, Sidin untuk wadah paman kepindah, paman kolehan hari ini dulu di Gunung Ulang. Ada sebuah korupsi, ada sebuah main korupsi itu Rasulullah tidak pernah, dan ini bukan ajaran Rasulullah untuk menyuruh korupsi. Nah, paman, semalam diberi ulang sekian dirham. Oh iya kan, arusan banyak lah. Makanya ketika Rasulullah SAW dewasa, akhirnya Rasulullah berapa kawin lawan Sayyidah Khadijah al-Kubra, maka duit yang hasil Nabi itu lagi-lagi hak anom sampai
sudah dewasa sidin bagawe diunjuk oleh paman, semuanya dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Thalib, diunjuk oleh Nabi Muhammad, dasan mahal meminang Sayyidah Khadijah dan kubro. Saking sayangnya paman ada mau naik kenapa? Tahu berkahnya. Bahkan kata Sayyidina Abu Thalib pernah mengatakan, aku pernah tercecer duit. Terus aku itu tiba-tiba ada mahal di dompetku. Oh ternyata duit Nabi Muhammad ada di semua sebagai. Maka aku merasa tenang karena apa? Duit Nabi Muhammad masih ada. Ada tercecer. Tiba-tiba malamnya yang Sayyidina Abu Thalib apa? Duit yang kita tadi boleh sholat karena berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh hebat banget Nabi ini dia. Rugi pun kita kalau kita di sini rugi. Mun kita kalau sawat dan bertamu lawan sini kan semua papanjang sini cinta ada sawat ada dan mau di hati kita cinta lawan Nabi Muhammad maka celaka benar hati kita. Ada bakalan nyaman hidup. Ini mikrofon longgar begini. Aku kan juga belum beda. Semalam orang ceramah malam semalam tuh di daerah mana? Daerah Mangkau. Maharat yang mana? Asli. Ada bakso. Mikrofonnya biar masuk mahal winger dia. Oh, betali. Tali ini ada 11 kali pulang. Jauh ini mikrofonnya wayah apa tabrak lagi ini. Jadi paham nih, Sogi paham. Nah, mikrofon perhatikan jawab masjid. Nah, perhatikan pembangunannya. Itu Sogi. Jangan madang pembakal. Pembakalnya nih lambat juga. Kelambat ibaratnya secara madang duit juga, ya kan? Sogi na perhatian, Allah. Ini ada banyak pembakal kan dah. Salah aja pembakal lain mencari kalau apa juga. Lagi harus menandang pembakal hebat juga kan. Nanggung gabung jadi pembakal. Siapa lagi dalam di pembakal? Tapi mau sudah ganalin gabung kalau jadi pembakal bisa sakit sih. Kalau bawang ganal gambarannya. Nah jadi Nabi Muhammad setelah kawin dengan Sayyidah Khadijah, Nabi itu diberi fasilitas oleh Sayyidah Khadijah. Sebelum taat Sayyidah Khadijah diberikan oleh Nabi. Kita membantu perjuangan Nabi sedikit barang kalau kau banyak sedikit barang. Nah maulidan kita meriahkan. Kalau perlu lebih meriah daripada dikiram tuh nang terlalu. Ya, kalau perlu lebih meriah daripada itu. Karena apa? Di sana coba nyanyi aja. Di sini nyanyinya untuk nyambungkan salat dan yattasilu nabi ruhal musalli alaihi. Satu salawat yang bisa menyambungkan roh itu dengan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa harganya dunia kawan kita seberata? Kalau sudah bersambung dengan Nabi Muhammad, apa rasanya? Rasanya terlalu nikmat untuk bagi kita. Maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah semoga. Mudah-mudahan kampung kita diselamatkan daripada musibah. Mudah-mudahan alim ulama kita dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kecintaan Nabi Muhammad kepada kita sebaratan. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebaratan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad. Jangan amal ibadah yang sedikit ini, mudah-mudahan kita seberatan tawa bermimpi lawan Nabi Muhammad. Tawa melihat Nabi Muhammad. Di dalam tidur kita bermimpi dengan Nabi Muhammad. Sakaratul maut hingga kita Nabi Muhammad. Di dalam kuburnya menyambut mayat kita Nabi Muhammad. Di padang mahsyar kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti minum telaga kausar langsung dari tangan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di surga kita juga seberataan tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita seberataan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anggaring disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang banyak hutang segera diberikan
umrah. Mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak untuk berhaji dan berumrah. Mudah-mudahan kita sekalian dapat husnul khatimah, mendapat husnul khatimah, mendapat husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah ala ma nawa biha aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulun minta halal minta ridho Rabbina subhanahu wa ta'ala. Doakan ulun mudah-mudahan sehat, umur, mudah-mudahan ulun lagi mudah-mudahan ulun kita insyaallah bulan Januari hendak ke umrah pulang. Jadi mudah-mudahan segalanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau umrah berkata ini saja hendak ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi ulun dan bagi pian segala taat. Ada Allah ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.